Selamat siang, perkenalkan saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu. Hari ini saya akan mempresentasikan dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Kita memasuki latar belakang. Pada dasarnya, DPP atau dasar pengenaan pajak adalah suatu pedoman untuk menghitung nilai pajak yang akan dikenakan, baik itu untuk badan usaha ataupun perorangan. Namun, sebagian dari kita masih ada yang belum mengetahui cara menghitung DPP dengan baik. Kita tentu mengetahui bersama bahwa pajak adalah sesuatu iuran yang harus diserahkan kepada negara oleh seorang warga ataupun perusahaan. Tapi, kewajiban ini hanya berlaku untuk setiap warga negara yang sudah bisa memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dari setiap jenis pajaknya. Kita memasuki materi pertama, yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, atau nilai lainnya yang digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung nilai pajak terutang. Pajak terutang tersebut berbentuk PPN atau PPh 22, PPh 23, dan juga PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Di dalamnya terdapat beberapa jenis dasar pengenaan pajak, yang mana setiap jenis tersebut memiliki berbagai jenis dasar untuk bisa menghitung pajak terutang tersebut. Dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh terdapat 4. Yang pertama ada DPP PPh 21. Untuk pegawai tetap, dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh penghasilan bruto yang sudah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal sebesar 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kedua ada DPP PPh 22 atau DPP nilai impor. Pada dasarnya, nilai impor adalah sejumlah uang yang dijadikan sebagai dasar dalam menghitung bea masuk dan ditambah dengan pungutan lainnya yang dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pembeaan terkait impor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu DPP PPh 15. Pengenaan pajak untuk PPh 15 adalah norma perhitungan tertentu dari penghasilan neto, yaitu 4% dari peredaran bruto. Nilai PPh yang terutang adalah 1,2% dari adanya peredaran bruto dan sudah bersifat final. Dan yang keempat, DPP PPh 23. Dasar pengenaan pajak PPh 23 adalah nilai atas imbalan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen, dan jasa lainnya yang dipotong dari jumlah bruto yang tidak termasuk di dalam PPN. Kita memasuki dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dasar ini juga terdapat 4. Yang pertama DPP harga jual. Harga jual adalah nilai uang dari seluruh biaya yang diminta atau yang sudah seharusnya diminta oleh penjual karena adanya penyerahan. Yang kedua DPP penggantian. Penggantian dimaksud adalah nilai uang yang diperoleh dari seluruh biaya yang diminta atau yang sudah seharusnya diminta oleh pihak pemberi jasa karena adanya penyerahan JKP atau jasa kena pajak. Dan ketiga, DPP nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai uang atas seluruh biaya yang diminta atau sudah seharusnya diminta oleh pihak perusahaan eksportir. Dan yang keempat, DPP nilai lain. Nilai lain adalah sebuah nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk proses penyerahan BKP atau JKP. Ketentuan perhitungan DPP untuk PPN. PPN adalah salah satu jenis pajak yang di dalamnya terdapat perhitungan secara tertata dan sistematis. PPN kurang bayar yang terutang bisa dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN dikali DPP PPN. Peraturan tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan UU PPN yang disahkan oleh setiap pemerintah negara untuk menentukan jumlah PPN yang terutang dari suatu kegiatan transaksi. Maka terdapat 2 komponen penting yang harus disertakan, yaitu PPN dan DPP PPN. Kita masuki materi kedua, yaitu depresiasi atau penyusutan. Depresiasi pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah konsep alokasi harga, pendapatan, aset yang berwujud berdasarkan masa berlakunya. Penyusutan atau depresiasi menunjukkan seberapa banyak nilai aset yang telah digunakan oleh pemiliknya. Perhitungan tarif depresiasi pajak akan mempengaruhi laporan keuangan di dalam akuntansi dan pelaporan pajak, sehingga nilainya bisa dihitung secara efisien. Pengelompokan depresiasi pajak. Yang pertama, aset berwujud dan bukan bangunan.
Yang kelompok pertama adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok 4 adalah harta berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 20 tahun. Dan aset berwujud bangunan yaitu permanen memiliki masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan 10 tahun. Berikut adalah metode perhitungan tarif depresiasi pajak. Bisa dilihat dalam slide. Kemudian materi selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya, perolehan harta tak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan musibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Semua pengeluaran lain itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian menurun selama masa manfaat. Pengelompokan harta tak berwujud metode serta tarif amortisasi terdapat di dalam slide. Kesimpulan dari materi kali ini adalah, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, atau nilai lain yang digunakan sebagai rujukan dalam penghitung nilai pajak terutang. Depresiasi pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah konsep alokasi harga pendapatan aset yang berwujud berdasarkan masa berlakunya penyusutan. Atau depresiasi menunjukkan seberapa banyak nilai aset yang telah digunakan oleh pemiliknya. Pada kelompok harta berwujud, aset terbagi menjadi 2 jenis yaitu berupa bangunan dan bukan bangunan. Sekian dari saya, terima kasih.